diceritakan langsung oleh para pelaku secara bersama turun-temurun hanya kepada keluarga Kesultanan Jepara. Karena pada saat Kesultanan Jepara hancur, kebenaran kisah Jepara juga ikut rusak. Pada zaman dahulu, para pengkhianat Jepara yang ingin agar Jepara hancur kan hanya ingin menghancurkan kesultanan dan budaya Jepara saja, tapi juga ingin merusak kebenaran kisahnya dengan cara jika ada orang bicara tentang kebenaran kisah Jepara selalu dicaci maki, disalahkan, tapi tanpa ada pembenaran kisah, sehingga kisah tentang Jepara dari waktu zaman Kesultanan Jepara berusaha disembunyikan dahulu oleh para keluarga Kesultanan Jepara yang sampai saat ini keturunannya masih banyak sekali di Jepara yang saya temui untuk diungkap kebenaran kisah Jepara yang bersangkutan dengan keluarganya pada zaman Kesultanan dahulu, sesuai kisah yang saya ungkap sebagai salah satu usaha untuk mengungkap kebenaran kisah Jepara. Selanjutnya para keturunan Kesultanan Jepara ada mulai dari Demang, Panglima, Pate, Tabib, Dayang sampai keturunan saudara Sultan Hadirin. Bukan anak keturunan Sunan Hadirin, karena Sultan Hadirin tidak punya anak, tapi punya anak dari adik kandung Sultan Hadirin. Lalu para keturunan tersebut saya tampung dalam suatu adat yang bernama Handoyo. Tapi bukan berarti kisah babat Jepara Selendang Sutra Jawa kisah yang paling benar, karena sejak dari dahulu sudah ada para pengungkap kisah Jepara yang berusaha keras untuk mengungkap kebenaran kisah Jepara sesuai dengan kaidah metode penelitian yang berbeda, agar kebenaran kisah Jepara yang sudah lama tersembunyi bisa segera terungkap kebenarannya. Kita kembali ke asal usul Pulau Panjang. Orang yang pertama kali dagang buah kurma ke Jepara adalah pedagang dari Gujarat, keturunan dari sahabat Utsman bin Affan bernama Syekh Abu Bakar bersama dua sahabatnya yang bernama Ahmad Laili bin Yusuf dan Abdurrahman bin Affan. Tapi nama Affan di sini bukan nama ayah sahabat Utsman bin Affan, tapi di sini hanya ada kesamaan saja. Ketika Syekh Abu Bakar bersama dua sahabatnya akan berdagang kurma ke Jepara, mereka singgah di sebuah pulau. Tiba-tiba datang segerombolan penyamun. Penyamun adalah pemburu, pemerkosa, perampok, maling, namanya penyamun, memasuki pulau. Lalu para penyamun merampas barang bawaan Syekh Abu Bakar dan dua sahabatnya. Lalu para penyamun mengikat kedua tangan Syekh Abu Bakar dan dua sahabatnya. Karena Syekh Abu Bakar bersama dua sahabatnya tidak bisa bahasa Jawa, maka hanya bisa mengisyaratkan saja agar para penyamun yang dipimpin oleh Mbari, Suto, Bagio memakan buah kurma bawaan Syekh Abu Bakar. Lalu para penyamun paham lalu memakan buah kurma. Karena buah kurma rasanya enak, maka mereka makan hingga kekenyangan sampai mabuk. Pada kesempatan itu Syekh Abu Bakar bersama dua sahabatnya bisa saling melepaskan tali ikatan tangannya dan saling berkata dengan bahasa Arab, Fauzan, 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 yang artinya lepas, lepas, lepas. Lalu Syekh Abu Bakar menyadarkan para penyamun
penyamun. Setelah para penyamun sadar, mereka bertanya kepada Syekh Abu Bakar, kenapa mereka bisa melepaskan tali ikatan di tangan mereka. Lagi-lagi Syekh Abu Bakar dan dua sahabatnya berkata, Fauzan, Fauzan, Fauzan. Setelah itu para penyamun bingung dan tahu apa itu artinya. Lalu para penyamun pergi ke daratan dan bercerita kepada orang-orang di daratan kalau di pulau tersebut ada orang yang selalu berkata Fauzan, yang membawa makanan yang sangat lezat, sehingga pulau tersebut akhirnya dikatakan sebagai Pulau Fauzan. Lalu lama-lama karena lidah Jawa berubah menjadi Pulau Panjang, lalu menjadi Pulau Panjang. Maka para penyamun saat ini berada di Desa Pelatar, Kecamatan Tauran, Kabupaten Jepara. Tapi kisah tentang para penyamun Jepara akan kita bahas lain. Tahun 1548 Masehi, suatu hari Syekh Abu Bakar memancing ikan di Pulau Fauzan. Beliau mendapat ikan berwarna emas yang di kepalanya seperti ada berlian. Lalu Syekh Abu Bakar menamai ikan tersebut ikan putri emas. Karena merasa ikan tersebut aneh, maka ikan putri emas diserahkan kepada Sultan Hadirin di Kesultanan Mandingan. Tahun 1549 Masehi, Sultan Hadirin menyuruh Condrowulan, gadis kecil umur 7 tahun, sebagai penggembala kebo Kesultanan Mandingan yang dulu pernah berhasil membunuh Syekh Siti Jenar, yang aslinya ternyata seorang wanita bernama asli Nur Hasna yang punya kelemahan hanya bisa mati jika dibunuh oleh wanita yang belum balik. Sultan Hadirin menyuruh agar Condrowulan memelihara dan menjaga ikan putri emas pemberian Syekh Abu Bakar di Laut Teluk Awur. Karena Sultan Hadirin tidak datang lagi untuk menemui Condrowulan agar membawa kembali ikan putri emas ke Kesultanan Mandingan, karena ternyata Sultan Hadirin wafat, maka Condrowulan masih selalu menjaga ikan putri emas di Laut Teluk Awur, sehingga Condrowulan diberi julukan Jogolaut. Pada zaman dahulu, daratan Teluk Awur masih ke barat sekitar 2 kilometer dari daratan saat ini, sehingga saat ini makam Condrowulan atau Mbah Jogolaut berada di tengah laut antara Desa Teluk Awur ke Pulau Panjang. Jaraknya sekitar 2 kilometer. Selama Condrowulan menjaga ikan putri emas, ia dibantu dan dijaga, diberi makan oleh seorang pendatang dari India yang sangat sakti bernama Gejirgi. Karena Gejirgi sangat senang melakukan nyunggah sukmo, yaitu sukmonya sering pergi meninggalkan jasadnya, sehingga Gejirgi dipanggil sebagai Mbah Jasad Tanpa Sukmo, atau lebih dikenal dengan nama Mbah Jasad saja. Makam Gejirgi berada di Desa Teluk Awur, Kecamatan Taunan, Kabupaten Jepara, dengan nama Makam Mbah Jasad. Tapi kisah lengkap tentang Gejirgi dan Condrowulan akan kita bahas lebih lengkap mengenai asal usul dan nasabnya dalam bab yang lain, dan juga mengenai asal usul ikan putri emas yang bisa hidup di laut, yang ternyata ikan tersebut adalah ikan pada zaman Keraton Kaliga bernama Piu. Piu juga akan kita bahas dalam bab lain. Lalu ada juga di tahun 1549 Masehi, Sunan Kudus Raden Ja'far Shotib akan mengambil ikan putri emas, tapi ternyata
hingga tahun 600 Masehi yang hancur karena ada tsunami di Jawa, sampai kisah Sultan Muda Merapupuk tahun 1600 Masehi yang merubah Kesultanan Jepara menjadi padepokan mengaji ilmu agama yang dipimpin oleh Muzaid cucu Danang Sutowijoyo. Secara lengkap dan komplit kita